Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2. Tema 2 judulnya tentang persatuan dalam perbedaan. Nah, di tema 2 ini kita masuk ke subtema kedua, pembelajaran 1, 2, dan 3. Untuk selengkapnya, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah bahasa Indonesia. 1. Penggunaan kata tanya untuk mengamati sebuah paragraf. Berikut ini ada sebuah wacana ya. Miss Novi akan bacakan. Pada tanggal 10 November 1945, Mayor Jenderal Robert Masergert menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi yang telah tewas atau meninggal karena terbunuh dalam pertempuran. Ultimatum yang telah dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Robert Masergert yang berupa penyerahan senjata bagi para pejuang dan para pemimpin rakyat Indonesia, seraya mengangkat tangan dan meletakkan persenjataannya di tempat dan batas waktu yang ditentukan, yaitu pukul 6.00. Nah, dari teks paragraf tersebut dapat dibuat pertanyaan, yaitu yang pertama, kapan Mayor Jenderal Robert Masergert menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi? Yang kedua, siapa yang menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi? Kemudian, dalam membuat tulisan kita harus memperhatikan penggunaan kalimat. Kalimat yang digunakan harus efektif. Pengertian dari kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Yang kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Yang ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. Yang keempat, sistematis dan tidak bertele-tele atau tidak diulang-ulang. Kalimat efektif memiliki prinsip yang harus dipenuhi, yaitu kesepadanan, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan kalimat. Lanjut kita ke pelajaran ilmu pengetahuan alam. Di sini ada wacana atau teks tentang adaptasi. Dimulai dari yang pertama, pengertian adaptasi adalah segala bentuk karakteristik perilaku atau fisik dari hewan yang membantunya untuk bertahan di dalam lingkungannya. Kedua, adaptasi dapat berupa fisik ataupun perilaku. Ketiga, pengertian adaptasi fisik adalah modifikasi bentuk yang terjadi pada beberapa anggota tubuh. Yang kelima, berikut ini adalah contoh adaptasi anggota tubuh. Yang pertama ada kaki yang berselaput. Nah, kaki yang berselaput ini digunakan untuk membantu berenang di air. Kemudian bisa juga untuk membantu hewan menghemat energi sehingga hewan tersebut dapat berenang lebih jauh. Yang kedua ada cakar yang tajam. Cakar yang tajam ini digunakan untuk menggali tanah, mencari buah, akar atau rumput. Selanjutnya cakar yang tajam juga digunakan untuk menggali tanah untuk tempat dia berlindung. Ada juga yang digunakan untuk menikam mangsanya.
Dan ada juga yang digunakan untuk melindungi diri dari musuhnya. Selanjutnya yang ketiga ada gigi yang tajam. Nah, gigi yang tajam ini biasanya digunakan untuk memakan daging. Kemudian bisa juga untuk merobek dan mengunyah daging hewan yang dimangsanya. Selanjutnya gigi yang tajam juga bisa digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Yang keempat, ada paruh yang besar. Paruh yang besar ini digunakan untuk membantu makan. Contohnya, paruh pada burung kakak tua untuk membuka kulit kacang. Ada juga paruh burung elang untuk merobek daging. Kemudian ada paruh burung enggang untuk merobek daging. Dan bangkai hewan hasil perburuan hewan liar. Yang kelima ada sayap. Nah, sayap ini digunakan untuk terbang, menangkap mangsa, dan untuk menghindari musuh. Yang keenam, berikut ini ada contoh adaptasi pelindung tubuh. Yang pertama dari hewan mamalia ya. Hewan mamalia ini memiliki rambut atau bulu yang membantunya mengisolasi tubuh yang bisa membuatnya tetap hangat meski di musim dingin. Kemudian ada hewan landak yang kedua. Landak ini memiliki duri untuk melindungi diri. Yang ketiga ada burung. Burung memiliki bulu untuk menjaga agar tubuh burung tetap hangat di musim dingin. Selanjutnya ada hewan amfibi. Hewan amfibi ini memiliki kulit yang lembab dan licin yang cocok dengan lingkungan air. Kemudian ada reptil. Reptil ini memiliki kulit yang kering dan kuat yang tertutup sisik. Selanjutnya ada serangga. Serangga mempunyai sel tubuh yang peka terhadap cahaya dan juga pigmen kulit yang memungkinkan beberapa serangga untuk mengubah warna tubuhnya guna melindungi diri dari pemangsa atau dari musuhnya. Selanjutnya ada hewan ular. Ular di sini memiliki sisik untuk melindungi tubuhnya dari berbagai tempat yang ditemui. Yang ketujuh, di sini ada macam-macam tingkah laku hewan untuk mempertahankan dirinya. Yang pertama ada yang namanya kamuflase. Kamuflase pengertiannya adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu hewan dengan berada di tempat yang memiliki warna yang sama dengan warna tubuhnya. Tujuan dari kamuflase ini untuk bersembunyi dari pemangsa dengan cara menyamarkan dirinya sehingga pemangsa terkecoh atau tertipu. Selanjutnya ada contohnya, contoh hewan yang berkamuflase, ada ular hijau, ada katak, dan ada cetah. Pertama kita bahas adalah ular hijau. Nah, ular hijau ini biasanya suka berada di dedaunan yang berwarna hijau atau pepohonan. Kemudian ada katak. Katak ini senang berada di daerah yang memiliki warna yang sama dengan kulitnya. Kemudian ada hewan cetah. Cetah ini semacam kayak macan tutul ya. Dia biasa bersembunyi di rerumputan kering untuk menghilangkan kecurigaan mangsanya. Selain kamuflase, ada juga yang disebut dengan autotomi. Nah, pengertian dari autotomi adalah teknik bertahan hidup dengan cara mengorbankan salah satu bagian tubuhnya. Contohnya adalah hewan cicak. Cicak di sini dia mempertahankan dirinya dari mangsa dengan cara memutuskan ekornya sendiri untuk mengelabuhi musuhnya. Jadi kalau ekor cicaknya sudah putus, itu cicaknya pergi, tapi ekornya masih bergerak sendiri. Jadi seolah-olah itu cicaknya, padahal cicaknya sudah pergi, kepala dari kepala sampai kakinya sudah pergi, hanya tinggal sisa ekornya saja untuk mengelabuhi mangsanya. Selanjutnya ada hibernasi. Nah, hibernasi di sini adalah teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras. Lingkungan yang keras itu maksudnya cuaca yang ekstrim, ya, dengan cara tidur atau menonaktifkan dirinya. Contoh hewan yang berhibernasi adalah beruang.
Selanjutnya ada juga dengan nama estivasi. Estivasi adalah menonaktifkan diri pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat. Contoh hewannya adalah kelelawar. Kemudian juga ada teknik menggulungkan diri. Ini biasa dilakukan oleh hewan terenggiling. Masuk ke nomor 8. Perbedaan estivasi dengan hibernasi. Nah, kalau hibernasi ini dilakukan pada musim dingin, sedangkan estivasi dilakukan pada saat musim panas dengan suhu udara yang panas dan kering. Jadi kalau hibernasi di musim dingin, kalau estivasi pada musim panas ya. Selanjutnya ke pelajaran PPKN tentang keberagaman. Yang pertama, keberagaman merupakan sifat dasar manusia yang tidak dapat dihilangkan. Kedua, keberagaman merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga. Ketiga, semboyan bangsa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Masuk ke pelajaran berikutnya, kita belajar seni budaya dan prakarya atau SBDP. Nah, SBDP di sini akan membahas tentang tari kuda lumping. Kalian pasti tahu atau pernah lihat ya tarian kuda lumping? Yang pertama, kuda lumping ini adalah tarian tradisional yang menggunakan properti berupa kuda tiruan. Kudanya berbentuk pipih ya, biasanya ditunggangi oleh para penarinya. Nah, kuda lumping disebut juga dengan jaranan atau jaran kepang atau jatilan. Yang ketiga, kuda lumping merupakan tarian tradisional dari Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit sedang menunggang kuda. Yang keempat, tari kuda lumping menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga melawan penjajah Belanda. Kemudian ada juga ceritanya tentang kisah latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I. Raja Mataram, dia adalah Raja Mataram ya untuk menghadapi pasukan Belanda. Selanjutnya ada pelajaran IPS tentang tokoh pejuang bangsa. Yang pertama, pada tanggal 10 November 1945, Mayor Jenderal Robert Marset menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi. Kedua, rakyat Indonesia menolak ultimatum yang dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Robert Marset. Karena ultimatum itu dianggap sebagai penghinaan dan pelecehan terhadap badan perjuangan yang telah dibentuk pada waktu itu, bahwa RI telah berdiri. Yang ketiga, tokoh pejuang yang selalu menyemangati para pemuda di Indonesia, khususnya di kota Surabaya, bernama Bung Tomo. Keempat, karena banyak pejuang dan rakyat sipil yang menjadi korban pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, maka Republik Indonesia mengenang hari bersejarah tersebut sebagai Hari Pahlawan. Kelima, Panglima Besar TNI bernama Jenderal Besar Raden Sudirman atau biasa kita kenal dengan Jenderal Sudirman ya. Nah, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua untuk menduduki kota Yogyakarta. Kita padahal sudah merdeka di tahun 1945, tetapi masih saja ingin dikuasai oleh Belanda. Nah, anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama video pembelajaran pada tema 2, subtema kedua pembelajaran 1, 2, dan 3. Semoga kalian semua bisa dipahami, bisa dimengerti ya atas video pembelajaran ini. Jangan lupa pesan Miss Novi, tetap semangat belajarnya dan jaga kondisi kesehatan kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.